Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan kakak. Kakak yakin adik-adik gimana kabarnya pasti di rumah? Wow, pasti bersama Tuhan Yesus, kita luar biasa, amin adik-adik. Nah hari ini adik-adik, kakak bersyukur banget ketemu sama adik-adik sekalipun lewat online. Kita tetap beribadah sama-sama. Jadi adik-adik harus serius nih di rumah masing-masing ya. Jadi jangan, wah kan nggak dilihat kakak ini. Ya benar, kakak nggak bisa langsung melihat adik-adik, tapi Tuhan melihat adik-adik semua, benar enggak? Nah, jadi adik-adik tetap serius, harus beri yang terbaik. Sama aja adik-adik, mau kita ibadah online, kita ibadah offline, kita tetap sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi adik-adik tetap semangat di rumah masing-masing, dan kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Nah adik-adik, yang pasti adik-adik siapkan firman Tuhan, Alkitab maksudnya, alat tulis, dan yang penting kuping siapkan supaya bisa mendengar, amin. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, yaitu masih terdapat di kitab Keluaran seperti kakak sampaikan beberapa minggu yang lalu. Adik-adik, di sini firman Tuhan yaitu di kitab Keluaran pasal yang ke-20. Jadi Keluaran pasal yang ke-20, perikopnya di sini adik-adik yaitu ke-10 firman. Jadi ke-10 firman ini kakak udah jelasin waktu itu. Ini buat disampaikan kepada Musa dan Musa menyampaikan kepada bangsa Israel. Jadi di sini ke-10 firman perikopnya. Jadi adik-adik, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Nah, jadi apa sih yang kita mau belajar hari-hari ini buat adik-adik khususnya ya. Nah, ayat 12 dibilang begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Wow. Jadi Tuhan sampaikan kepada Musa dan ini Musa sampaikan kepada bangsa Israel, dan bukan cuma kepada bangsa Israel waktu itu adik-adik, karena ini firman Tuhan, ini juga buat adik-adik di rumah masing-masing. Adik-adik yang mungkin dimanapun adik-adik tinggal sekarang, Alkitab katakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa? Misalnya kita harus menghormati orang tua adik-adik, karena orang tua itu yang contohnya ibu mengandung kita selama 9 bulan. Oh, bayangin adik-adik, 9 bulan. Adik-adik 9 bulan itu di dalam perut, dibawa kemana, ke sana ke sini, dan mama kita merawat kita. Terus adik-adik bilang, tapi kan itu mama, terus bapak. Nah, orang tua kan namanya juga pasti ada ayah dan ibu. Nah, ayah pun misalnya adik-adik memberikan, misalnya bekerja untuk memberi makan, ya kan. Ketika adik-adik lahir, wah dikasih susu, nggak mungkin kan nggak dikasih susu. Mau minum air apa, air putih, nggak bakal pasti, tapi harus dikasih susu, dikasih vitamin supaya adik-adik tumbuh besar dan menjadi anak-anak yang hebat. Nah, terus apa kata firman Tuhan? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Wow. Jadi adik-adik, ketika misalnya adik-adik menghormati ayah, ibu, wow, Tuhan janjikan apa katanya tadi? No, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, jadi adik-adik Tuhan janjikan berkat. Jadi berkat itu bukan cuma berbicara tentang wah, punya harta, punya mobil, atau punya banyak harta yang banyak. Enggak juga adik-adik, itu berbicara kesehatan. Benar enggak adik-adik? Karena hari-hari ini kan kita lagi ada di zaman pandemi. Jadi adik-adik stay di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah, bahkan ibadah di rumah, benar enggak? Tapi ketika Tuhan bilang hormati ayahmu dan ibumu, Tuhan bilang apa? Supaya umurmu panjang, ya kan, begitu adik-adik. Jadi yang pertama, adik-adik harus hormati ayah dan ibumu, karena mereka yang melahirkan, membesarkan. Jadi adik-adik jangan bandel-bandel di rumah. Contoh misalnya adik-adik kalau disuruh kamu cuci dulu piring, ya kan? Nggak mau mah, nanti tanganku ya kan. Tapi kalau misalnya adik-adik mau jadi anak yang baik, ya udah ikutin aja, tinggal cuci piring kan, apa susahnya. Kalau dulu adik-adik, kakak masih kecil kan, kakak juga masih pernah kecil juga, nggak tiba-tiba jadi besar. Enggak adik-adik, kakak juga melewati masa seperti adik-adik. Ketika misalnya mama atau bapak kakak bilang cuci piring, kakak dulu misalnya kan agak bandel dikit, nggak langsung tiba-tiba jadi baik kan juga. Tapi kakak belajar, ya udah cuci piring, ya kan, cuci gelas, ya kan, sendok dan lain sebagainya.
Adik-adik sekarang kan enak, tinggal motor keran, sek, hidup air. Tapi kalau dulu kakak kan, timba juga di perigi itu kan, tahu ada lubang itu, ada airnya, ditimba sekitar 12 meter itu kan lumayan butuh proses. Jadi nggak cuman hidupin air set langsung jadi, enggak. Tapi kakak belajar dari situ. Bahkan kakak juga kan anak cowok ya kan, mungkin adik-adik juga ada yang cowok, ya nggak apa-apa kan, namanya juga kita mau melayani orang tua. Nah, jadi itu ya adik-adik, yang pertama kita harus menghormati ayah dan ibu supaya umurmu panjang. Nah terus apalagi di kitab Efesus nih, Efesus lagi nih bilang apa nih katanya nih, dia bilang begini, Efesus pasal 6 ayat 1 dibilang begini adik-adik, ayat 1 dan 2. Nah, hai anak-anak, Paulus juga bilang, tegaskan di jemaat Efesus nih, bilang sama anak-anak kalian, gitu kan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi harus demikian adik-adik, nggak ada tapi kan mama aku begini kak, papa aku juga kadang ngomongnya keras, jadi gimana dong? Jadi adik-adik, kita mau taat, kita mau lakukan itu, tandanya kita berbakti kepada ayah kita dan ibu kita. Karena firman Tuhan bilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya ketika sesuatu masih hal yang baik, ya lakukan. Kecuali misalnya disuruh yang jahat, ya jangan adik-adik ya. Nah, dan ayat 2 dibilang apa? Sama, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Kata Paulus, ini suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji itu. Terus ayat 3 katanya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi adik-adik, sama, Alkitab juga bilang di kitab Efesus, supaya umurmu panjang di tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi adik-adik, sekarang pertanyaannya, adik-adik, kakak bilang, misalnya adik-adik mau menghormati orang tua dan ibumu atau tidak, kan? Kakak nggak mau paksa, ini kan firman Tuhan yang kakak sampaikan. Jadi pilihan semuanya ada di adik-adik. Tapi kalau kakak misalnya mau tegaskan bahwa adik-adik harus menghormati orang tua, karena kakak juga melakukan hal yang sama sampai sekarang. Walaupun misalnya kakak ada di Tangerang, orang tua ada di Manado, kakak tetap menghubungi mereka, kakak mau kasih kekuatan, semangat, ya kan? Bahkan kakak mendoakan juga mereka supaya mereka panjang umur, gitu kan adik-adik. Jadi adik-adik, yang pertama di sini kita belajar firman Tuhan, kita harus menghormati ayah dan ibu. Satu ya, ayah dan ibu. Selama itu baik, lakukan, supaya Alkitab bilang supaya engkau diberkati dan umurmu panjang, ya kan? Nah, dan yang kedua, adik-adik, kita harus menghormati juga orang tua. Orang tua di sini bukan cuma berbicara mama dan papa kita, tapi contohnya guru, ya kan? Misalnya hari-hari ini adik-adik disuruh bikin tugas, ini nih tugas nih bikin, supaya misalnya bikin PR di rumah, supaya adik-adik misalnya belajar dan naik kelas, ya kan, atau lulus nanti. Nah, guru juga itu sama adik-adik, kita harus menghormati, baik guru yang di sekolah, mungkin adik-adik ada yang guru les dan lain sebagainya, kita harus menghormati, karena mereka juga adalah orang yang lebih tua dari adik-adik. Jadi adik-adik, ada dua hal yang kita belajar hari ini, yaitu pertama, hormati orang tuamu, hormati gurumu, dan satu lagi adik-adik, hormati juga kakak-kakakmu. Mungkin juga kakak-kakak sekolah minggu, atau misalnya kakakmu secara di rumah, ya kan, yang punya kakak hormati, jangan bandel, jangan berantem terus di rumah, bahaya. Jadi adik-adik, itu aja yang kakak sampaikan. Hormati orang tuamu, hormati gurumu, bahkan hormati kakak-kakakmu, supaya firman Tuhan bilang kau panjang umur, kau diberkati, dan kau disertai oleh Tuhan. Amin adik-adik. Jadi kakak cuma mengucapkan, hormati orang tuamu. Dan kakak juga mau kasih pesan adik-adik, ini biarlah jadi ayat hafalan buat adik-adik, yaitu Keluaran pasal 20 ayat 12. Nah ya, dengar baik-baik adik-adik, Keluaran pasal 20 ayat 12 jadi ayat hafalan buat adik-adik, supaya adik-adik terus belajar dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin adik-adik. Kakak bersyukur bisa menyampaikan firman ini. Kakak yakin adik-adik semua diberkati di rumah masing-masing dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom adik-adik.